We are just meant to be. If only you really know. You don't have to be alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dari materi Internet of Things yang disingkat IoT. Pada hari ini saya untuk menyelesaikan ulangan akhir semester saya di perkuliahan. Pertama-tama sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anang Prayogo, NPM saya 19764416096, mata kuliah Sistem Digital, Prodi Teknik Informatika, dosen penguji Pak Dr. Ucuk Darussalam. Saya dari Universitas Nasional. Pendahuluannya saya dari mulai Internet of Things IoT. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet itu adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global, yang memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara, analogi dengan jaringan telepon. Terdapat sejarah penting internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah. Dan pada 1972, layanan surat elektronik atau yang disebut email pada sekarang untuk pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1976, EMAI diluncurkan di Inggris. Dan pada tahun 1979 muncul jaringan komputer di Eropa. 1998 lahir aplikasi chatting atau percakapan yang kita pakai, ya contohnya WhatsApp. Pada tahun 1990 dibuat aplikasi internet browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Dan perkembangan internet waktu itu pada 1969 terdapat 4 komputer saja, dan terjadi 1971 23 komputer, 1977 111 komputer, 1980 213 komputer. Dan pada 1982 lebih banyak 1000 komputer. 1987 berkembang lagi menambah 10.000 komputer, 1993 1 juta komputer, 2010 perkembangan yang sangat pesat ya, 100.000 juta komputer dengan 1,9 miliar pengguna, 28% dari penduduk dunia, sekitar 25 jutanya adalah dari penduduk Indonesia. Banyak juga Indonesia. Terus bagaimana mengakses internet? Komputer, personal komputer, laptop, handphone, bisa jadi penyedia layanan ISP, Telkom, jaringan GSM, CDMA, TV kabel, jaringan, kabel telepon, wireless, mobile, kabel TV, aplikasi di komputer utamanya cukup dalam browser. Nih, berbagai cara akses internet. Yang pertama itu kita bisa terdapat HP ya, handphone, wifi di rumah. Internet bisa nyambung ke komputer. Telepon network harus ada itunya, tiang sinyalnya, manggil anak telepon, tiangnya pokoknya harus ada tiang sinyal di dekat rumah baru kita bisa pasang wifi. Sekarang manfaat internet. Yang pertama sih memperoleh atau mencari informasi apapun dari berita, artikel dan lain-lain. Yang kedua berkomunikasi langsung atau tidak langsung, bisa lewat email, percakapan chatting, video call, video conference seperti Zoom, WhatsApp sekarang juga ada video call-nya. 3. Jual beli barang atau jasa, e-commerce. Resume itu sangat banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan melalui internet. Internet memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang dan waktu, bisa di mana aja. Di luar negeri bisa kita lewat Zoom, video call, kan layanan internet nonstop 24/7 jam. Artinya beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan. 7 hari dalam sepekan, 24 jam sehari nonstop. Dan saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things yang disingkat IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan benda-benda fisik atau things yang tertanam embedded dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar, dan layanan yang bertukar data dengan produsen, operator, dan atau perangkat lain yang terhubung. Dan thingsnya artinya segala
apapun terhubung dengan internet, termasuk dalam definisi Internet of Things atau disebut IoT, artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet adalah IoT, yaitu pengertian dari Internet of Things. Ini selanjutnya sejarah dan perkembangan Internet of Things, itu disebut IoT. Internet of Things atau IoT pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Anston pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, disebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan banyak lagi lainnya. Banyak yang memprediksikan bahwa IoT adalah the next big thing di dunia, dan terbukti sekarang teknologi informasi hal ini karena IoT menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan kembali. Contohnya adalah implementasi dari Internet of Things. Misalnya adalah kulkas yang dapat memberitahukan pada pemiliknya via SMS atau email tentang makanan dan minuman apa saja sudah habis dan masih stok lagi. Bagi pengembang, kini banyak perusahaan yang menyediakan berbagai macam program untuk membantu pengembang dan mengembangkan produk berbasis Internet of Things. Salah satu yang menyediakan program ini adalah Internet dan IT Developer Program mereka. Jika kita melihat dari artinya Internet of Things adalah internet dan pada perangkat-perangkat juga diintegrasikan mudah dan bagaimana koneksi internet dari peralatan-peralatan yang biasa digunakan. Selanjutnya, tujuan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Internet itu bisa sambung ke konsumer dan home, ya contohnya Wi-Fi, TV, smart infrastruktur tuh seperti CCTV yang bekerja berfungsi untuk keamanan, security, dan influence. CCTV juga ada monitoringnya, healthcare, kesehatan, di kesehatan, jam, bisa waktu, transportasi, banyak sinyal, ya, dan lainnya sih. Dan selanjutnya konsep dan cara kerja IoT. Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada tiga elemen utama pada arsitektur IoT, yakni yang pertama barang fisik yang dilengkapi modul IoT, dua perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless seperti di rumah, Wi-Fi, ya. Cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap pemerintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internet lah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Kalau tidak ada internet, kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya offline dulu. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Manusia yang menggunakannya. Yang selanjutnya, fungsi IoT. Dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari, ya seperti perorangan, perkantoran, bisa kita menggunakan Wi-Fi, lain juga rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian, dan pertahanan pemerintahan, bisa dipakai di mana-mana. Perangkat IoT. Barang apapun dapat dikatakan sebagai IoT device jika telah terpasang IoT module dan atau embedded device. IoT module pada umumnya terdiri dari 4 komponen penting, diantaranya 1. Sensor berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor, misalnya sensor suhu untuk mendapatkan proses suhu kamera, mikrofon. Yang kedua, CPU atau komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop dan atau tower. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board komputer seperti Raspberry Pi atau Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Yang ketiga, sistem operasi. Embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil, portable, dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi ini lah yang menjadi nyawa dan di perangkat modul atau embedded device atau perangkat IoT modul. Yang keempat, jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang ditelawanya ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini berusaha berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang, bisa jauh dan waktu, maka
perangkat otak menggunakan media internet, video call gitu. Yang kelima, keluaran. Di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, menampilkan data layar dan lain-lain. Itu menggunakan IoT. Ini contoh perangkat IoT, yaitu kamera sih ya, kamera nyambung banyak sistem-sistemnya. Power bank itu, itulah rakitan dari kamera. Nah, selanjutnya implementasi IoT. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Nah, pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Lambat laun mesin berjalan sendiri, otomatis berkembang ya. Tapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Dengan jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan bisa berinteraksi dengan mesin yang lain. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan gagasan Internet of Things, di mana semua mesin yang pengguna IP address saling menggunakan dari internet sebagai media komunikasi, saling bertukar data. Informasi IoT diantaranya itu, yang pertama, implementasi IoT dalam bidang keamanan. Yang kedua, monitoring lingkungan, yang bidang CCTV kita ntar 3 monitor, lihat monitor. Yang ketiga, bidang kesehatan, 4 otomasi gedung dan perumahan. Yang selanjutnya itu kita akan melihat kelebihan atau keuntungan IoT. Ada banyak manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia nyata menggunakan perangkat IoT. Diantaranya, pertama, satu, data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma program, kita tidak perlu mengecek data dengan mensortir satu persatu biar mesin melakukan sesuai algoritma dengan selain cepat dan akurat. Itu kita memudahkan. Yang kedua, tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Yang ketiga, waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Sikat. 4, biaya. Tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia terbatas kemampuannya yang berakibat banyak tenaga manusia melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang mampu dapat jatuh dan dapat membuat pekerjaan manusia lebih mudah, manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit zaman sekarang. Kita cukup dalam menjadi operator mesin saja. Di sini terlihat bahwa dia untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin, dibantu dengan mesinnya. Jadi manusia cuma menggerakkan saja, pemerintah jadinya dikit. Nah, sekarang kita mengolah kekurangan risiko IoT. Dibalik kemudahan dan kecanggihan saja ketika menggunakan perangkat IoT ada beberapa risiko yang perlu diketahui. Yang pertama, compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB ketika sebuah sistem dan IoT device akan kerusakan, maka kita harus memiliki vendor yang sama untuk melatih. Yang kedua itu complexity. Balik kemudahan yang disajikan sangat sebuah IoT modul yang secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Yang ketiga, kita safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Kita harus menjaga privasi ya, paspor apa-apa kita safety. Jadi banyak hacker di luar sana yang jago. Nah, dari semua yang saya jelaskan, saya akan menyimpulkan dari semua tentang IoT. Kesimpulannya, tanpa kita sadari bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari, contohnya ponsel, handphone kan, alarm, hingga mobil yang smart dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things membuat sesuatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dalam proses otomatisasi dan juga monitor secara real time. Yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet perangkat ponsel dengan WiFi. Akibat ya, udah ada WiFi, bisa menggerakkan kemana aja, video call. Enak banget perkembangannya zaman sekarang ya. Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Jadi mana gitu teknologi internet, gak ada internet gak bisa apa-apa ya. Ke Google nyari-nyari. Sekarang kan lagi COVID ya, nge-zoom semua butuh internet, handphone, laptop ya kan. Ada COVID pandemi ini ya, berfungsi lah, sangat berfungsi.
Ya, sekian dari penjelasan saya. Udah banyak juga saya jelaskan tadi. Kalau ada kesalahan kata-kata mau dimaafkan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.